Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini pembahasan kita mulai dari surat Al-Qiyamah, surat 75 ayat 22 sampai 23. Ya, surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah di hari itu, maksudnya di hari kiamat, akan cerah dan gembira. Jadi kata Allah begitu, wajah-wajah di hari kiamat akan gembira. Nadirah itu cerah, ya, berseri-seri. Itu nadirah. Kenapa wajah mereka berseri-seri? Ila rabbiha nazirah, karena mereka akan memandang Tuhan mereka. Jadi ini ayat menjelaskan tentang kenikmatan terbesar nanti di akhirat. Apa kenikmatan terbesar itu? Memandang Allah. Jadi kita dipandang Allah, ya. Kita pun memandang Allah. Namanya nazirah. Itu kebahagiaan yang paling besar di akhirat. Ya, kalau kita ya dipandang Allah dan bisa memandang Allah. Walaupun caranya, bentuknya itu Allah yang mengatur, tapi itu janji Allah bahwa wajah-wajah nanti akan gembira, akan riang ketika mereka memandang kepada Tuhan mereka. Dan memang Bapak Ibu, tujuan hakiki kita semua itu bertemu dengan Allah. Itu tujuan pokok ya dari kita. Coba nanti Bapak baca surat Al-Insyikaq, ya, surat 84 ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya engkau berjalan menuju Tuhanmu dengan perjalanan yang sangat jauh, dan akhirnya engkau akan bertemu dengannya. Famulaki. Jadi kita ini Bapak Ibu semua dalam proses menuju Tuhan dan akan bertemu dengan Tuhan. Tolong anak-anak yang baca dulu ya nanti. Nah, jadi semua kita kata Allah akan bertemu dengannya. Famulaki. Tapi jalan bertemu dengan Allah itu panjang. Kita akan bersiap ya, bekal di dunia 60 tahun, 70 tahun kita mengumpulkan bekal. Lalu kita akan meninggal dunia dan akan menanti di alam barzakh sampai hari kiamat. Lalu di hari berbangkit nanti kita diberdirikan Allah di padang mahsyar 50.000 tahun. Lalu akan menghadapi proses hisab ribuan tahun, akan menghadapi proses mizan ribuan tahun. Setelah itu ada sirat ribuan tahun, ada kintarah, baru terakhir kita masuk surga, baru kita bisa bertemu dengan Allah. Itu yang disebut kadahan, perjalanan yang sangat panjang. Tapi endingnya famulaki, bertemu dengan Tuhan. Itu tujuan kita semua, bertemu dengan Tuhan. Misalnya baru baca surah Al-Ankabut, ya, surah Al-Ankabut surat 29 ayat 5. Maka yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'atin.
siapa yang berharap bertemu dengan Allah, sesungguhnya waktu pertemuan itu pasti terjadi. Tolong ini, maka yarju lika Allah, siapa yang berharap bertemu Allah, maka pertemuan itu pasti terjadi. Itu janji Allah begitu. Ya. Kalau mau baca lagi surat Al-Kahfi, ya, surah Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu Tuhannya, maka hendaklah mengerjakan amal-amal saleh dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi Allah begitu. Siapa yang ingin bertemu Allah, maka hendaklah beramal saleh. Jadi kita ini Bapak Ibu, salat, puasa, zakat, haji, salat sunat, ibadah sunat, baca semua itu amal saleh untuk bisa bertemu Tuhan. Nah, kira-kira begitu tuh. Maka kata Allah begitu, maka yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa yang ingin bertemu Tuhan, maka perbanyaklah amal saleh. Itu artinya kita beribadah siang malam itu tujuannya hanya satu. Ini wasilah jalan kita untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Karena kegembiraan di akhirat nanti ila rabbiha nazira, kalau kita bisa melihat Tuhan. Ya, bagaimananya nanti Allah yang mengatur, jangan dipikirkan itu. Ya, tapi Allah janjikan itu sebagai kebahagiaan yang paling besar. Misalnya kalau Bapak baca lagi surat Yunus ayat 7 sampai 8 ya. Surah Yunus ayat 7 sampai 8. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa atma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Orang-orang yang tidak ingin bertemu dengan kami, maksudnya tidak ingin bertemu dengan Allah, mereka puas dengan kehidupan dunia. Mungkin dia kaya, mungkin dia pejabat, mungkin dia orang terkenal, puas dengan dunia, tidak ada keinginan bertemu dengan Allah. Kata Allah, mereka tempatnya di neraka. Kalau begitu, kalau ada orang dan ingin di hatinya bertemu dengan Allah, mereka puas dengan apa yang ada di dunia ini, kayanya, jabatannya, ya, popularitasnya. Kata Allah, orang yang tak pernah ingin bertemu dengan kami, tempatnya neraka. Itu artinya semua kita mesti ada keinginan bertemu dengan Allah. Makanya Nabi Muhammad di saat akan dicabut nyawanya ditawari malaikat itu, masih mau ditambah usia? Bisa, Nabi kalau minta tambah usia ditambah, dikasih Allah bisa. Tapi kata Nabi, Ar-Rafiqul A'la, saya rindu bertemu dengan kekasih saya, maksudnya Allah. Karena orang beriman itu yang paling dirindukannya itu bertemu dengan Allah. Ya, makanya dia merindukan mati. In za'amtum annakum awliya Allah min dunin awliya Allah fatamannaul maut. Kalau kamu meyakini, kalau kamu merasa kekasih Allah, maka rindulah dengan kematian. Jadi kebahagiaan manusia yang paling puncak itu kalau bertemu dengan Tuhan. Allah memandang kepadanya. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, dalam Al-Quran dan beberapa hadis yang sahih disebutkan, ada orang-orang tertentu nanti, kata Nabi, kata Allah, yang Allah tidak akan melihatnya. Tentu yang paling menyakitkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu lah jauh-jauh datang pergi bertemu Pak Gubernur, ternyata sampai di kantor Gubernur, Pak Gubernur tak sudi menerima kita, tak sudi melihat kita. Ada, kata Allah, ada itu kata Nabi, orang-orang nanti yang di akhirat Allah tidak mau melihat mereka. Jangankan bertemu mereka, melihat mereka pun Allah tak sudi. Ya kalau Allah tak mau melihat mereka, mustahil mereka melihat Allah. Beda. Allah tak mau melihat mereka, dan mungkin mereka melihat Allah.
Dan ada orang-orang nanti kata Allah dan kata Nabi, Allah tidak akan memandang mereka dan mereka tidak akan memandang Allah. Itu manusia yang paling merugi. Nah, itu disebutkan dalam beberapa ayat dan hadis-hadis yang sahih. Pertama, yang orang yang tidak akan dilihat oleh Allah dan tidak akan melihat Allah. Surat Ali Imran 77. Ya, surat Ali Imran 77. Kata Allah, innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim samanan qalila fa ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji-janjinya dan sumpah-sumpahnya dengan harga yang murah, mereka tidak akan dapat apapun bagian di akhirat, dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, siapa yang tidak akan dilihat Allah di akhirat, Allah akan cuek kepadanya. Walaupun dia sudah berjalan jauh panjang bertemu, nah Allah tidak akan bertemu dengan dia, tidak akan menemui dia, tidak akan berbicara dengannya, tidak akan memandang kepadanya. Mereka yang menjual janji-janjinya, artinya orang yang suka berjanji tapi janjinya tidak pernah ditepati. Ini bahaya nih janji, ibu ya. Orang yang banyak janji-janji tapi janjinya itu tidak pernah ditepati. Apalagi janji itu hanya untuk mengelabui orang supaya dapat simpati, dapat untung, dapat jabatan, dapat ya sesuatu yang sedikit. Ini hati-hati Bapak Ibu yang menjadi caleg nih ya. Ya memang begitu janji Allah tuh. Orang yang tidak memenuhi janji itu, apalagi dia berjanji hanya untuk mengelabui orang supaya dia dapat sesuatu, mungkinkah jabatan sifatnya atau simpati kan? Itu hati-hati. Ibu yang menjadi calon kepala daerah Batak itu kan banyak kampanye-kampanye itu Pak. Rajin datang ke masjid itu Pak. Ya datang ke pengajian janji ini. Kalau tidak akan dipenuhi, orang lebih diawak tuh. Kata Allah, orang itu nanti tidak akan dilihat oleh Allah. Allah tak akan bicara dengan mereka. Tak tahu kita bagaimana nanti nasib mereka di akhirat, tapi pasti celaka. Karena kata Allah, wallahum azabun alim. Allah tak akan memandang. Kalau Allah tak memandang ke mereka, azab pasti untuk mereka. Ini janji ini bukan hanya janji ya untuk jadi ya kepala daerah, tapi janji misalnya apa-apa dulu berjanji ibu kau bahagiakan dulu. Tak tahu lah dapat apa simpak saya tiap hari kan, tak berlanjut apa serengi itu Allah nak memandang kapak di akhirat itu. Kan nampak akad nikah tu janji tak? Janji tu. Nampak berjanji jo suami jo ayah itu, jo ayah ibu, jo ayah isteri apa. Anak yang kuat dan jamin hidupnya kan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Kalau nagian kan kuat, lekang jamin anaknya, lekang bahagiakan anaknya. Lekang jago anaknya seperti dia menjagonya. Lain Pak, apa janji? Salah, sah, bawa lagi cakap dia tu Pak. Cakap kabul itu sebenarnya itu saya nikahkan engkau, itu bahasanya itu kalau dipanjangkan. Saya serahkan anak saya yang saya miliki ini, yang saya jamin ini, yang saya tanggung ini untuk kau tanggung dan kau jamin pula. Itu sebenarnya bahasa ijab kabul itu. Cuman bahasa ini dipendekkan, saya nikahkan. Itu janji mau saksi itu Pak. Ya. Itu aku apa-apa tolong jago janji. Kadang-kadang ada apa-apa Pak dulu ibuku sebelum menikah ketika masih jambak baru rancak, makilit, licin. Nama nikah juga apa pula kusui balungui saya tak penerawan itu. Ya tak ada leh, mana tak tahu urus badan deh, bantu tak selesai, bau tak selesai. Padahal dulu ketika suruh menikah juga aku ibadah licin, makilit, keluwin. Iya lah, tak banyak ibu itu ya.
Lama nikah gampang tu mana ada aku lepas gerudau-gerudau saja. Atau dong nampak penuhi janji itu pada Allah nak melihat kita di akhirat dia tak percaya lagi. Kata janji Allah, kata Allah begitu. Orang yang tidak menunaikan janjinya atau berjanji hanya untuk dapat keuntungan yang sedikit, orang percaya kemudian janji itu tidak dipenuhinya, Allah tidak akan bicara dengan mereka, tidak akan melihat kepada mereka, ya kan? Apalagi yang suka bersumpah hanya untuk meyakinkan orang bahwa ini dia orang baik, lalu kemudian setelah dapat sesuatu kemudian sumpah itu tidak dia pedulikan, masalah itu. Nah jadi janji-janji ini banyak jenis ya. Bapak Ibu kalau berjanji dengan orang kan selalu bawa insya Allah kan. Itu makanya disebut bi'ahdillah, itu janji Allah. Kita berjanji dengan Allah sebenarnya. Ya, maka janji-janji kita tolong dipenuhi. Ya, kalau berjanji dia penuhilah. Kecuali memang sakit atau mungkin ada halangan yang sifatnya darurat. Karena janji itu memang perkara yang serius tuh, makanya menjaga salat dan menjaga janji itu sepaket. Allazina hum ala salawatihim yuhafizun wallazina hum ala ahdihim, ya, ramun itu ya. Mereka selalu menjaga janji mereka kalau mereka menjaga salat mereka. Jadi memang salat dan menjaga janji itu sepaket, ya. Orang yang menjaga salat biasanya menjaga janji. Orang yang menjaga janji biasanya tanda orang menjaga salatnya. Makanya orang yang tidak menjaga janji pasti salatnya tidak dijaganya. Nah itu makanya Allah tidak sudi melihat ke mereka. Allah tidak akan bicara kepada mereka. Janji ya, janji. Sama ibu juga berjanji juga ke kami dulu. Cuma janji ibu dari ibu yang ucap pada wali. Ibu diserahkan kepada kami untuk mengabdi. Itu janji ibu tuh. Lah, ibu serahkan diri ibu ke wali ibu untuk ibu berjanji mengabdi ke kami. Ya. Tiba-tiba janji itu dah ibu penuhi. Ya tak? Banyak tuh ibu-ibu dah memenuhi janji itu. Saya ada jamaah saya curhat ke guru sampai separuh menangis apa ngecek kamu. Ya, jadi orang rumahnya kok pengen jadi cucunya ke Jakarta. Lah sebulan dah pulang-pulang di rumah. Iya, dah pulang-pulang lah sebulan. Kebetulan ibu ke cucunya kok dari anak suami yang sebelum. Nah, kok suami yang kedua meninggal, suami pertama. Dia anaknya itu Jakarta. Apa jadi cucu ke Jakarta Thailand. Lah sebulan baru dah pulang-pulang. Ya. Rumah lapak telepon, Allah sedang aku telepon, aku WA. Dua jauh cucu dulu bisa tinggal aja, suruh saya pulang. Itu kecil. Ibu mau masalah, ibu tidak memenuhi janji, ibu. Ibu berjanji merawat kami, tidak merawat cucu. Tak ada urusan ibu di cucu. Cucu ibu apaknya tu, amaknya tu, urus ini. Dia tanggung jawab cari membantu dia. Urusan ibu selama dalam status akad nikah itu, akad ikat nama itu. Ibu harus memenuhi janji ibu ke suami ibu, merawatnya. Itu makanya ibu kalau suami ibu sakit hingga ibu tidak perlu salat ke masjid berjamaah. Sakit hebatnya janji merawat suami itu. Sakit suami ibu, ibu di rumah semayang. Cari apa tu sampai sehat, sampai bayi. Ya. Bayi baru ibu kena sakit. Kalau bayi dah barang saja, sakit tinggal. Ya. Bekonya mari adik, bu minum, ada. Ibu kau saja. Atau suruh dulu. Hanyalah hari-hari saya mati saja lah. Masalah ibu begitu. Oh ni janji kan melayani kan? Janji ibu melayani dia. Kalau tugas ibu kepada Allah dua saja, salat 5 waktu dan puasa Ramadan. Hanya itu dan lebih dari itu. Selebihnya ibu mengabdi lagi ke suami ibu. Karena itu janji ibu dulu ketika akan nikah, wali ibu berjanji juga kami dulu.
Tu makanya kami lagi berbelanja nafkah. Kami pun berjanji ke bantu ke kami, mengabdi ke kami. Makanya ibu ya di hari-hari dua-dua lah model-model beliau. Iya. Tak ada sadar dari dulu. Iya ibu perawat janji ibu tuh sampai mati. Ya tuh. Memang dia masuk-masuk model beliau. Itu yang butuh pengabdian seorang istri sih puncak. Kalau mau diambil tidak masalah mana ibu aku. Dor. Ya. Orang rumah aku kalau nak merawat aku dah baik, aku bisa merawat dia. Tak masalah. Tapi kalau nak mau dia itu ibu butuh perawatan ibu. Ya kan. Ajalah hari-hari modeko ibu abaikan. Bermasalah ibu berjanji dulu. Memang dah ibu yang tapi wali ibu tu yang berjanji ke kami. Ya, bahwa ibu diserahkannya untuk merawat kami. Itu bahasanya itu. Kami menerima ibu untuk dinafkahi dan dijaga. Itu janji dulu. Kalau tidak penuhi itu masalah. Jangan masalah maksud. Tak akan dilihat Allah, saya. Allah janji itu. Tak akan ibu-ibu yang cuma meninggal suami itu tak akan dilihat Allah di akhirat nanti. Ya. Ibu-ibu yang hancur meninggal nampak tu. Ya, apalagi lah menambahkannya, apalagi kok sempat orang usianya dari dulu. Itu tak akan dilihat Allah di akhirat nanti. Saya. Ya, itu janji Allah begitu. Kenapa? Tidak memenuhi janji. Itu. Yang kedua ada dalam hadis Abu Hurairah, hadis Muslim. Ya, tolong anak-anak di luar itu cerita. Iya. Hadis dari Abu Hurairah, hadis Muslim. Salah satu la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim syaikhun zanin wa malikun kazzab wa ailun mustakbir. Ada 3 kelompok manusia kata Nabi yang Allah tidak akan bicara dengan mereka di hari kiamat. Allah tidak akan memandang mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Sama dengan ayat tadi bunyinya. Allah tidak akan bicara dengan mereka, tidak akan melihat kepada mereka, bagi mereka azab yang pedih. 3 kata Nabi. 1 saykhun zanin, orang tua yang berzina. Bahaya orang gaib butuh ada banyak agak keraju zina ya. Jadi manusia yang paling buruk itu ibu kalau panjang usia tapi keraju maksiat. Itu seburuk-buruk manusia itu. Orang biasa kalau gaib bahkan aku dah tobat pak masih bandah banyak mendekor mereka. Ikulah gaib ke diskotik juga. Ya, baik ke lokalisasi juga. Ya kan berjalan ketika juga. Itu orang tua yang berzina itu sebenarnya bukan karena syahwat itu. Tak. Syahwat mungkin tidak ada sebenarnya syahwat itu. Cuman karena kebiasaan saja kebutuh. Cuma meninggalkan kebiasaan ku bari itu. Itu lah gaib tak rubah gitu. Ketik tak raja-raja, gadang tak bau-bau. Jadi pezina yang buat pezina itu bukan karena syahwat lagi itu, karena kebiasaan buruk sejak muda. Itu makanya Allah tidak melihat ke mereka. Orang gaib pezina. Kalau anak muda-muda pezina, mungkin orang bisa maklum, hormon masih tinggi, tenaga masih amu. Iko tagak lah bajawit lah belu tagak. Mencari apa je leh. Tidak ada penganas ada. Memang begitu ada loh ibu. Kalau tidak ada mungkin lagi sebut tu. Tanda waktu orang kaya peperanginya situ. Ya tu. Nampak anak gadis kau mantu wadangnya baru. Tenaga tak ada leh. Oh begitu tu. Ada tu seburuk-buruk manusia tu orang tua yang berzina. Jadi kalau anak muda berzina mungkin orang bisa maklum. Bisalah orang memahami kok sebabnya itu. Kalau dulu berzina, yang bisa dipahami itu.
Kalau nak kebiasaan buruk saja mundur, ya kan? Nah, itu makanya kebalikannya, kalau ada anak muda yang ahli ibadah, itu manusia pertama pula yang diangkat ke surga Allah. Yang pertama kali dinaungi Allah di bawah naungan arsy. Yang pertama kali dilihat Allah nanti di hari kiamat siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang ahli ibadah. Kalau anak muda yang ahli ibadah pun langka, Pak. Tak banyak lebih. Kalau lagi gaya ahli ibadah mudah-mudah kokor kan. Kalau kayak itu dia akan mati cuma lekat dia. Kelamun dia bukan susah tidur dia kan ya. Lagi tenaga dan dua kami kamar aja deh. Itu kan ada tenaga deh. Kokor dan aku hilang deh kodoh. Untung ada pada tenaga lu tu susah tidur. Ya tu. Itu makanya anak muda yang ahli ibadah itu mahal. Dia orang pertama yang dipandang Allah di hari kiamat, hingga diangkat langsung ke bawah naungan Allah ketika orang masih berdiri di padang mahsyar. Anak muda yang ahli ibadah. Tapi kebalikannya orang tua yang pezina, itu Allah jijik melihat dia nanti di hari kiamat. Allah tidak akan memandang kepada orang itu. Ya. Jadi Bapak Ibu dah cocok lah. Semua deku yang masa haji, ya kan, jangan duduk dia lampau, tapi jalan suku duduk, lalu orang cari gambar tu. Yang kedua, malikun kazab. Allah tak akan melihat kepada raja-raja yang suka berbohong. Ini Allah jijik melihat dia, tidak nak melihat dia. Siapa? Raja, presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota yang pembohong. Ada je ibu dekat-dekat orang ya, kok umumnya pada dekat-dekat siapa tu? Aku pasti orang berupaya jangan dekat orang tu. Ini umum ni, siapa saja lah. Kalau ada raja bohong, itu ya, raja bohong, itu tak akan dilihat Allah. Ya, karena gini ibu kalau berbohong, orang rakyat kalau berbohong, dampaknya tidak masalah, inyo seseorang. Tapi kalau presiden berbohong 300 juta celaka orang di Jawa itu, tidak bahaya dapat berbohong penguasa. Iya, kalau ibu bapak berbohong, urusan sendiri, tidak mengganggu orang, pada keluarganya. Apa kalau berbohong ke isi, mungkin isi apa dan nyayonya. Tapi kalau presiden berbohong 300 juta orang masalah dia. Gara-gara bohongnya itu tak bahaya debat. Itu makanya Allah akan benci dan tidak memandang kepada malikun kazab, raja-raja pembohong, ya kan? King of lip service, ya. Raja-raja pembohong yang manis di bibir. Ya. Nah, ini normatif ya. Kita tak bicara orang nih. Kita tak menyebutkan siapa-siapa. Kebetulan kau nampak di bawah tonton salah jadi sampai itu waduh suruh itu kebetulan kau dia tampak situ itu jadi sampai itu orang tu beku bagi pahala loh ini apa ya, pokoknya raja pembohong siapapun lah, mau bupati, mau wali kota, mau gubernur, mau menteri, mau presiden, kalau dia malik yang punya kuasa bohong, Allah tak akan mendengar karena mencelakakan orang banyak dia kalau bohong. Nah yang ketiga kata Nabi, anilun mustakbir, orang miskin yang sombong. Akan dia kalau orang kaya sombong, dia punya sebab untuk sombong. Kayu, orang kayu kan biasa sombong banget. Karun, ya mas kayu. Karun maksud sombongnya kayu. Amenya saya bukan amenya, anak kunci gudang amenya. Anak kunci gudang apa? Ada amen kok amen wah. Aduh gudang-gudang anak kunci ini buat latano mobil osbati ulil kuah ampe 10 orang laki-laki berotot baru bisa mangke. Berapa banyak kunci amen Pak? Kunci gudang barame Pak banyak itu. Oh kalau kamu sombong wajar. Kayu ikut terompa beda sukida warna, ya kan? Baju lusuh, ya ada
makan tempe tahu, ya kan kamari monja-onja jalan kakinya. Tuh ngelo Pak, sombong loh. Kan dia dah tahu diuntung saya dah. Wajar Allah tak melihat dia. Orang miskin yang sombong, tak ada sombong juga. Ya, kalau bukan berarti orang kaya sombong boleh. Orang sombong itu penyakit, ya penyakit rohani yang nanti diharapkan Allah surga untuk mereka. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi ya misqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang sombong di hati walaupun sebesar zarah. Siapa yang kaya atau miskin? Tapi yang miskin sombong yang paling bermasalah nih. Hingga Allah jijik melihat dia di akhirat itu, tidak akan menengok ke orang sombong itu. Miskin sombong. Itu tiga ya di hadis Muslim. Yang pertama itu orang tua yang berzina, yang kedua raja-raja pembohong, yang keempat orang miskin yang sombong. Nah hadis Muslim juga nih. Apa kata Nabi? Salasun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sama. Ada tiga lagi manusia kata Nabi yang Allah tak bicara dengan mereka di hari kiamat. Allah tidak melihat kepada mereka dan Allah tidak mensucikan mereka. Ya, dan bagi mereka azab yang pedih. Satu, rajulun ala fadli ma'in ya bil falati yamna'uhu min iblis sabil. Orang yang memiliki kelebihan air di padang pasir, airnya banyak, ketemu sama rombongan orang yang terlantar kehabisan bekal, kehausan, tak mau sedikit pun dia berbagi air kepada orang itu. Ya, gini, samalah dengan Bapak Ibu di masa corona. Masa corona kedua di lockdown ya. Kan ini orang payah di masa itu Pak. Lagi anak banyak. Awak lebih banyak aduh makanan, banyak stok makanan. Tetangga awak payah hidupnya Pak, anaknya banyak, aduh makanan. Apa tak mau berbagi ke tetangga yang payah? Itu apa tak akan dipandang Allah di hari kiamat nanti itu. Sama dengan orang tadi. Di padang pasir orang kehausan apa sombong dia orang kehausan. Wah, iya banyak. Tak seteguk pun dikasihkannya ke orang itu. Allah tak akan memandang ke orang itu yang semana-mana kikir. Itu makanya Allah janjikan surga lewat Aqabah namanya. Wa ma adraka mal Aqabah, jalan yang berat yang mendaki. Itu surganya tinggi. Apa salah satu syarat mendapatkan Aqabah itu, surga yang tinggi itu? It'amun fi yaumin zi masghabah. Memberi makanan di saat terjadi paceklik. Kalau paceklik kan semua orang butuh. Waduh, bagi yang waduh itu yang disebut Aqabah. Itu surganya paling tinggi. Kalau ada orang kaya, dia punya banyak, orang di sisinya sedang keadaan sulit berat, tidak mau dia berbagi sedikit pun, orang seperti itu tidak akan dilihat Allah nanti di hari kiamat. Itu tidak akan dilihat Allah di hari kiamat. Orang yang tidak mau berbagi ketika orang-orang kesulitan. So ketika itu memang orang butuh banget. Nyuatu, itu masalahnya. Makanya orang kikir itu pasti tempatnya neraka. Wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malahu wa adada. Betul. Neraka wel bagi orang yang menghimpun-himpun, menghitung-hitung, tidak pernah membagi ke orang. Nah, itu satu. Yang kedua, wa rajulun baya'a imaman la yubayyi'uhu illa lidunya fa in aqtahu minha wa fa wa in lam yu'tihi minha lam yafi. Orang yang membaiat, yang memilih pemimpin hanya karena dunia. Dia memilih pemimpin supaya dia dapat pula jabatan, dia mendukung ini supaya dia dapat sesuatu. Kalau dikasih dia bahagia, kalau tidak dikasih dia mencela. Jadi memilih pemimpin itu ternyata bermasalah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memilih pemimpin karena dunia, Allah tidak memandang ke orang itu. Kita memilih dia sebagai pemimpin karena kita ingin baik agama kita. Itu dasarnya.
Tapi kalau Bapak Ibu memilih pemimpin karena baik dunia saya, supaya saya dapat ini, kan ada mendukung-dukung supaya dapat jatah menteri, mendukung ini supaya dapat jatah nanti jadi apa namanya itu pejabat-pejabat di BUMN. Tidak banyak begitu Pak? Dapat proyek ya supaya bisnisnya bisa lancar, kok kita manang bisu. Itu tidak akan dilihat Allah orang yang membaiat memilih pemimpin untuk tujuan dunianya. Karena Bapak Ibu, orang yang menurut pemimpin begitu nanti mencelakakan banyak orang. Jadi dia hanya memilih pemimpin untuk kepentingan dirinya, dia akan mencelakai jutaan orang itu Pak. Makanya pengusaha-pengusaha itu Pak, kenapa dia berpihak kepada calon presiden tertentu? Itu bukan karena urusan agama itu Pak, urusan bisnisnya itu. Nanti kalau pilihannya menang, oh makmur aja Pak, orang pijak-pijak itu Pak. Itu makanya orang-orang yang memilih pemimpin hanya untuk mencari untung dunia, Allah tidak akan melihat mereka nanti di hari kiamat. Ya, rajulun baya'a imaman, orang yang memilih pemimpin, ya, la yubayyi'u illa lidunya, tidak memilih kecuali hanya untuk mencari untung dunianya. Jadi jangan Bapak Ibu kira memilih pemimpin itu hal remeh-temeh. Ya, niat kita memilih pemimpin itu dipersoalkan Allah di akhirat. Itu makanya Pak, yang di Bali capres tertentu Pak, itu pihak-pihak Pak, ya, yang punya kepentingan tuh, mungkin pebisnis di sana, ya, tim-tim sukses tuh Pak, itu bergaining namanya Pak. Nah, ketua partai memangnya mendukung capres kok gratis kok? Enggak. Dapat sesuatu ikut rumah ketua partai dalam kota-kota itu, petinggi-petinggi partai itu. Maka hati-hati Bapak Ibu tuh. Karena Nabi menjanjikan begitu, siapa yang tidak akan dipandang Allah di hari kiamat, bagi mereka azab yang pedih. Rajulun baya'a imaman la yubayyi'uhu illa lidunya. Mereka memilih pemimpin, mendukung pemimpin hanya karena mencari untung dunia mereka. Karena memilih pemimpin itu untuk kemaslahatan agama kita itu pokok. Makanya ketika Utsman dan Ali ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, kalau saya memilih engkau, membaiat engkau, apakah engkau mau menegakkan hukum Allah, mau menjalankan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya? Ya, kata Utsman. Ditanya pula ke Ali, apakah saya kalau membaiat engkau menegakkan hukum Allah, engkau menegakkan aturan Al-Quran dan Sunnahnya? Insya Allah, kata Ali. Maka kata Abdurrahman bin Auf, saya baiat Utsman bin Affan. Jadi yang ditanya itu bukan soal bagian ahli pasal dapat gabung, menteri ada dapat gabung, kementerian ada dapat gabung kalau mendukung, tak begitu. Kalau ada yang begitu, hati-hati Pak, yang ketua-ketua partai Pak, ketua partai Pak. Kalau apa mendukung calon tertentu hanya karena ingin dapat sesuatu yang urusan dunia, Allah tidak akan memandang kepada mereka di hari kiamat. Tidak akan memandang. Itu janji Allah pasti. Ya, walahum azabun syadid. Azabun syadid, bagi mereka azab yang pedih. Ya. Yang ketiga, rajulun, ya, baya'a rajulan bisil'atin ba'dal asri fahalafa lahu billah la akhazaha bi kaza wa kaza fasaddaqahu wa huwa ala ghairi zalika. Seorang pedagang yang bersumpah meyakinkan pembelinya akan mutu barangnya, sehingga orang membeli barangnya padahal barang itu berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Itu kata Nabi begitu. Wah, mantap paten itu limited edition Pak. Dak kamu nyasa ya Pak Bali itu ya. Libur rumah apa beda Pak kualitas. Dah banyak pedagang itu. Banyak Pak. Makanya dalam 1000 pedagang kata Nabi 999 ke neraka.
Itu makanya kata Nabi, seburuk-buruk tempat pasar. Itu seburuk-buruk tempat pasar. Jangan kamu jadi orang pertama yang masuk pasar, dan jangan jadi orang terakhir yang keluar dari pasar. Itu kata Nabi begitu, Pak. Artinya di pasar jangan berlama-lama maksudnya. Karena di sana banyak kebohongan, banyak penipuan, ya, banyak kecurangan. Seburuk-buruk tempat itu pasar. Maka jangan berlama-lama di tempat yang paling buruk. Ya. Karena banyak orang-orang seperti yang disebutkan Nabi ini. Mereka bersumpah, mereka ini mengatakan barangnya ini bagus lah, untuk ini lah. Beda. Pedagang buah itu kadang buah itu campur. Dia nak nyusul kicung dapat derajat, Pak. Ada apa derajat darah? Kualitas kuku salah Medan. Kira campur, Pak. Ya kan mungkin buka satu lah, Pak. Itu ciennya sebagai sampel sepunyanya. Ya derajat, Pak, dan buah nama ini pun beda. Hanya lah sumpah lah mengecek dari barang kurancak, buah kurancak itu produk asli, original. Allah tidak akan memandang kepada para pedagang yang begitu, yang menipu penjualnya, yang menipu customer. Ya. Bukannya orang mengali kan jasa-jasa, kan banyak apa menawarkan jasa-jasa ini, jasa itu dengan berbagai macam apa. Tapi beda, Pak, seperti travel umrah itu kan banyak, Pak. Ya, travel haji, umrah, kalau ya travel lalu ranking, medeko, jadi tahu udah kesobok loh, Pak. Atau luntar di jalan begini. Itu masalah, Pak. Itu kan penipuan apa itu? Itulah yang dikatakan Nabi tadi. Orang yang bersumpah meyakinkan pembeli akan mutu barangnya, nah tapi sebenarnya mutu barang itu berbeda dengan apa yang dikatakan. Nabi sebut tak akan dilihat Allah. Ya, Allah tak akan memandang kepadanya, tidak akan bicara dengannya, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, itu dalam hadis Muslim ini 3 ya. Hadis Bukhari Muslim ini. Orang yang punya kelebihan ketika orang sulit dia tidak mau berbagi, tak kelebihan Allah. Dia punya kelebihan, tapi orang sulit dekat dia tak mau dia berbagi sedikit. Yang kedua, dia memilih pemimpin karena ingin dapat jabatan, ingin dapat untung, bisnis apa segala macam. Ya, usahanya bisa aman misalnya. Ya, atau kasusnya diamankan. Kadang-kadang orang pun terjerat kasus, asalnya mau dukung apa, bisa tolong amankan aku kalau Pak jadi. Nah, banyak jodoh, Pak. Ya, sama. Ya. Dan yang ketiga, orang yang meyakinkan pembeli akan mutu barang, tapi sebenarnya mutu barang berbeda dengan apa yang disampaikan. Nah itu, ya, 3 pula kalau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini yang mau tanyakan ada poin 3 yang selalu tadi Ustaz. Miskin tadi Ustaz. Orang miskin yang sombong. Miskin yang sombong. Ya, apakah miskin yang sombong ini cuma harta saja atau dengan ilmu juga? Misalnya ilmu tapi tidak mau belajar, tidak mau menuntut belajar lagi, kayak kita mengaji, salat, ibadah-ibadah yang lain Ustaz. Ilmunya kurang atau tidak ada sama sekali. Bagaimana kata dari? Iya, di sini Nabi mengatakan bukan miskinun mustakbir, tapi ail. Ail itu orang yang sebenarnya tidak memiliki daya. Itu ail nanti. Ya, ail itu dari kata apa ya? Awala ta'ul. Makanya ada Nabi ditanya, saya punya sesuatu, siapa yang harus saya beri sesuatu? Kata Nabi, ibda biman ta'ul, mulailah dari orang yang engkau tanggung hidupnya. Jadi kata ta'ul atau ail itu orang yang membutuhkan sesuatu. Yang membutuhkan sesuatu kan umum. Bisa dia butuh harta, ail juga. Dia butuh ilmu, ail juga. Dia butuh pengayoman, perlindungan, ail juga. Jadi kalau ada orang bodoh, itu ail lah bodoh, Pak. Kalau dia butuh ilmu, tidak mau diajari dong, Pak. Dan nasihat, itu sombong. Itu orang miskin yang sombong, miskin ilmu, sombong. Ya,
ala bodoh tapi so pandai lah Pak. Jadi tahu dapat pura bodoh Pak. Itu jijik Tuhan menengok di akhirat. Atau awal ya rakyat jelata gaya cu pejabat Pak. Itu tak boleh. Ya kan ada juga kita ni Pak. Sudahlah tak punya sesuatu, tapi gaya seperti orang yang memiliki sesuatu. Ya. Jadi umum sifatnya, tapi ini memang ya dipahami miskin dalam pengertian dia tidak punya sesuatu yang pantas dibanggakan, tapi yang membanggakan diri itu yang aneh. Bukan berarti membanggakan diri itu boleh, tidak. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah benci pada orang yang membanggakan diri, yang sombong. Semua itu tanpa kecuali. Tapi yang miskin, yang sombong ini lebih dibenci lagi, karena tidak punya sebab untuk sombong. Gitu. Termasuk bantu ada raja, Pak. Bukan raja-raja, aku udah hafal. Cuma ada raja, lalu mati ke raja-raja, kan? Awak pun jago menjadi beda. Jangan Tuhan itu Pak. Awaknya jadi prajurit tidak ada pada itu. Tapi kalau rancaknya Pak tu sombong, ya mungkin bisa diterima lah. Nyo rancak dia. Iku bantu nak rancak lah Pak. Tu orang rancak lah. Tu kan mati ke rancak-rancaan apa tu. Ya sebab sombong tu banyak Pak. Bisa sebab sombong tu kan harato. Ya makanya orang kayu tu jalannya tak sama je orang tak kayu tu Pak. Orang kayu kok jalannya beda dengan orang tak kayu. Ya tak? Ibu-ibu yang kayu beda jalannya tu Pak. Misalnya kalau gini buat batasnya itu mau batas kepada itu Pak. Nah itu ya. Ya tas mahal. Pada itu batas tu Pak. Kalau ibu-ibu yang tas murah 50.000 tu beli pedipet je tak. Sudah lah kamu. Beda Pak. Orang kayu kok beda Pak. Jalannya beda. Yang kedua, sombong itu karena jabatan. Maka kalau jadi pejabat Pak dikawal deh. Tak bisa ditamui seorang lain, tak bisa disalam-salam jadi orang lain, betul? Jabatan. Atau sombong itu karena wajah. Maka orang baca memang galaknya pun bedanya orang tak baca. Beda. Kalau orang-orang muda awak tu ada rancak Pak galak kan tak bantu-bantu. Kalau rancak tu kan bantu senyum Pak. Harus para bulan ada ya. Kalau orang tak rancak ada orang ngomong itu kan. Tak bantu-bantu 3 jari 2 jari kan. Saling tanduk ngomong ya tak rancak. Yang terakhir itu paling hebat sombong dengan ilmu sombong. Ya tak? Ya ilmu pun sombong Pak. Nah karena ampik sebab sombong, jadi orang yang tidak baharan tu namanya air tu. Miskin itu. Orang tak punya jabatan, air juga namanya itu. Orang dan bantunya tak raja, air dia namanya itu. Orang bodoh, air juga namanya. Kok sombongnya sampai itu? Gitu. Awak pun tak ketujuh jadi pula itu hari itu. Itu rahasianya kenapa orang miskin yang sombong satu di antara 3 manusia yang tak akan dilihat Allah di akhirat. Ya bersama orang tua yang berzina dan raja bohong. Ya, untung lawan tak dapat raja bohong Bapak Ibu ya. Pemimpin awak dia tak pembohong lah. Mudah-mudahan lah. Ya, kalau pemimpin pembohong kok celaka ya Pak. Ibu masih ada silakan. Iya, kalau izin tetap 3 hari paling lama. Pak, aku pengen menjadi anak, jadi cucu. Pak, iwalah buat apa aku dulu. Pengen jadi anak, olah jadi cucu lah. Dia mandi berjalan ke aja. Bisa jadi ibu, aduh, kenalan aku, jamaah aku. Apa aku takut mencanai pesawat, takut di pesawat. Ibu aku, anaknya cip di Surabaya, cip di Batam. Yang di Kalimantan kecak-kecak anak gua. Ibu gua pengen jadi anak jadi cucu. Apa aku takut ni pesawat? Yo Pak, takut pesawat Pak. Aku ibu Pak pengen jadi anak wallahi. Buatnya dulu.
Dan tak lo, tapi bisa mati deh kau. Apa boleh bayi ya, tak payah pak dah, payah dah. Ibu 3 hari pai hari pertama tiba semalam di situ supaya ini deh. Iya situ apa tu dah bila orang tinggal. Cucu ibu pengen jadi ke ibu dia kan. Kena nampak cucu tu malah tak kan. Tak pengen mengasuh ke situ ni, pengen jadi. Tak betul. Iya. Kalau janji ibu tak akan cucu, lo janji ibu kapan? Ibu berjanji dulu akan nikah, menjagonya sampai mati. Berjanji. Izin tu ibu adik. Kami kok pandai bertangga dengan ibu. Kami ibu kok kami tangga, kau nak gelok je tu. Tak kata tanggahan, nama kau berapis je lah. Tak kata tanggahan ke lo. Kalau kata ibu kau dah kata tanggahan je lo. Ditanggahan apa itu? Ditanggahan orang baik je lagi. Ibu yang harus mengerti hak ibu meninggalkan suami 3 hari. Namanya ziarah, hak ziarah pun 2 hari ini kunjungan semua. Itu kewajiban. Ibu tahu kenapa istri disebut libas? Baca Al-Quran Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum. Istrimu adalah pakaian. Libas itu pakaian dalam. Kalau pakaian luar namanya siap. Wasiyabaka fatahir, ini pakaian luar nih. Nah pakaian luar kok bisa dibuka-buka, bisa ditinggal-tinggal. Aku cas aku kok bisa buka gini. Mau tinggal saya kok. Kalau pakaian dalam bisa buka gini. Pakaian dalam kok itu menempel di hari kawak kolakit di badan aku. Itu kenapa istri disebut libas, itu majas, itu metafor itu. Ibu harus menempel di suamiku 24 jam itu masuk ke sana. Kok sebulan ibu campak beliau. Libas anak boleh tu. Tak ada libas ada tu. Ia minta izin tapi di 2 harinya. Jadi sebulan tu dengan alasan lagi izinkan. Itu izin tak izin tu. Itu dia mandi berangkat jawab segan kain tu. Ya bagi ibu 3 hari deh. Ya tu. Kondak ibu kalau kau pun tak izin tu, Pak, aku pengen jadi cucu ya. Yo. Jadi wajahnya ketika pergi jadi yo tu. Yo tu pinyo nak bantu, nak. Aku tu kan tahu bantu orang reda nak reda. Aku cukup je merakit jadi cucu yo. Tapi kau suruh buat pai dah jadi cucu. Itu bukan preso apa tu, itu masalah mungkin tu. Atau mungkin ada cabang dibuka macam itu. Karena apa tu jadi bagi aku disuruh-suruh ibu pun jadi cucu supaya nyampai ke cabang apa. Cabang tu bantu-bantu kau untuk mati makan panjang bagi dia. Jadi ibu percaya udah bapak udah merdeka tu. Ada pacar dan kau bagi itu. Kan jadi kau acuh ibu disuruh jadi cucu, pai nak sebulan dah ada lagi. Situ apa tu. Acuh ibu disuruh pai. Itu mungkin ada cabang yang bukan. Jadi ibu santang tu. Apa nak buat apa tu dah apa tu. Nah begitu dan Bapak Ibu mudah dapat banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.